Punten Teh Yesi, Bu Nina, Anda halu atau kumaha? Aduh, Teh Yesi, kebanyakan nonton sinetron nih kayaknya. Jadi kebanyakan gimmick hidupnya. Kalau memang cuma butuh didatangi langsung, ya bilang dong. Jangan malah minta sertifikat rumah. 1, 2, 3. Oh teman-teman, it's me Mei Lily, anak Nia, penderita gangguan jiwa yang suka cosplay. Welcome to Magically Channel. Di channel ini, aku gak cuma bahas hal-hal berbau Jepangan seperti anime dan cosplay, tapi juga info terkait kesehatan mental seperti pengalaman aku ke psikiater dan aplikasi yang aku gunakan untuk konsul ke psikolog. Segitu aja openingnya, kita balik lagi ke video kali ini. Aku tuh bikin video ini bukan karena pingin ikut-ikutan yang lagi viral ya. Kalian lihat aja video-video aku yang lainnya nggak ada tuh bahas konten-konten viral. Soalnya aku tuh emang nggak peduli sama kehidupan orang lain. Mau batal nikah kek, rebutan surat rumah kek, bodo amat. Ini tuh gara-garanya si Om Densu ngundang mereka ke podcastnya dia. Sedangkan selama ini tiap aku nonton podcastnya dia, aku tuh selalu bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari setiap narasumber yang diundang ke podcastnya Om Densu. Makanya aku nonton full videonya, no skip-skip. Dan bener aja, ini tuh bukan sekedar masalah user TikTok yang tidak bijak dalam memposting konten ke medsos, tapi juga tentang orang tua toksik yang perlu kita waspadai. Video kali ini tuh cocok banget buat kamu yang mau nikah, terutama buat kamu yang masih mengira nikah itu cuma cukup modal cinta doang. Wajib sih dengerin penjelasan video kali ini. Yang namanya orang nikah pasti ada awalnya dulu kan. Mau itu dijodohin, ta'aruf, pacaran, atau bahkan karena hamil duluan. Pasti ada backstory-nya tuh. Nah, kalau Yesi dan Rian ini awalnya mereka ini memang pacaran, sama-sama cinta. Ketemu pertama kali memang di rumahnya Rian, karena Yesi ini jadi tim sukses calon lurah, yang kebetulan calon lurahnya ini masih kerabatnya keluarga Rian. Dari situ mereka deket, pacaran, dan Yesi ini sering berkunjung silaturahmi ke rumahnya Rian. Nah, suatu hari Bu Nina alias mamanya Yesi ini ngirim WA ke Rian seperti ini. Lu kalau sayang sama Yesi, lu nikah. 1 hari aja di KUA kelar. Yang ditanggapi serius oleh Rian dan juga ternyata disambut positif oleh keluarganya Rian, terutama mamahnya, Bu Sani. Bahkan Bu Sani siap menyelenggarakan hajatan untuk pernikahan, gak cuma di KUA doang seperti yang diminta Bu Nina. Dari sini aja sebetulnya udah miskom guys menurut aku. Menurut aku Bu Nina bilang kayak gitu dengan harapan si Rian ini bakal mundur, gak deketin Yesi lagi. Mungkin nih. Pikirannya gini, cowok baru kenal mana berani kan nikahin. Kalau diancem kayak gitu pasti cowoknya bakal kabur nih. Mungkin gitu ya yang dipikirin sama Bu Nina. Malah direspon serius sama sekeluarganya. Kok bisa aku menilai seperti itu? Karena sesuai pernyataannya Bu Nina di podcastnya Om Densu, Bu Nina memang awalnya tidak setuju dan kecewa kepada Yesi kenapa memilih menikah. Meskipun gitu, pada akhirnya menyerahkan ke Yesi dan hanya bisa mengarahkan, itu kata Bu Nina. Bilangnya sih menyerahkan, tapi cara ngomongnya terserahlah. Meskipun sama-sama ada serahnya. Menyerahkan dan bilang terserahlah itu kan maknanya beda loh Bu. Sebelum nikah tentunya ada prosesi lamaran dong. Nah, kalau menurut pihaknya Yesi, Rian ini belum pernah meminta Yesi secara langsung ke orang tuanya. Meskipun memang keluarga Rian ini sudah datang, tapi belum lamar. Baru ada pembicaraan antar dua keluarga. Pihak Yesi merasa belum diminta secara resmi. Sebetulnya ya, di proses ini tuh buat aku aneh juga loh.
Bukannya lamaran itu ketika kedua keluarga bertemu untuk membicarakan pernikahan ya. Apalagi waktu datang keluarganya Rian ini tuh bawa tetua desa, Bu Lurah. Itu mereka bawa loh. Kurang resmi apa lagi coba? Tapi kalau menurut kalian lamaran resmi tuh kayak apa sih? Apa yang ada dekorasi, terus dokumentasi, tuker cincin kayak di TikTok. Secara si Yesi ini kan panduan hidupnya banyak ambil dari TikTok kan ya. Kalau yang aku tahu ya, inti dari lamaran ya, ketika dua keluarga bertemu, kemudian salah satu keluarga menyampaikan ingin meminang anak keluarga calon besan. Aduh, miskom lagi. Definisi lamaran antar dua keluarga aja udah beda. Terus ya guys ya, yang bikin makin runyam. Kalau keluarganya Rian kan anak sama orang tua udah sepakat untuk menikah ya. Kalau orang tuanya Yesi dan Yesinya sendiri itu tuh belum sepakat. Bu Nina ini belum pingin anaknya nikah karena dia masih pingin Yesi bantu perekonomian keluarga dulu. Adiknya kan masih kecil ya, mungkin si Yesi ini disuruh bantu nyekolahin adiknya dulu. Kan dia ini udah disekolahin, dibiayain, dibesarin. Bu Nina pingin dong menikmati jerih payah dia selama ini. Jadi dia gak mau tuh anaknya nikah dulu. Kalau pendapat kalian gimana? Anak itu punya kewajiban gak sih untuk mengembalikan jasa orang tua? Menurut aku enggak loh. Ya emang udah kewajiban orang tua membesarkan anak yang dia lahirkan, memberi biaya, tempat tinggal yang layak, juga kasih sayang yang cukup. Itu emang udah kewajiban. Jadi gak ada tuh menurut aku istilah bayar jasa orang tua. Anak aja sebetulnya cuma titipan kan, yang memang harus dijaga, bukan dijadiin aset atau mesin penghasil uang. Meskipun tahu orang tuanya nggak setuju, si Yesi ini tuh masih belum mau pisah. Dia masih bersikeras untuk menikah dengan Rian. Yang ditujukan dengan sikap dia yang masih konsisten mengunjungi rumahnya Rian, sedangkan Riannya enggak. Karena pas pertemuan awal yang aku tadi bilang, serius aku bingung itu aku nyebutnya apa. Soalnya yang satu bilang bukan lamaran, tapi yang satu nyebutnya lamaran. Pokoknya pertemuan keluarga aja lah ya. Ketika itu Bu Nina sampai keluar omongan kalau calonnya itu harus yang mapan, minimal pekerja tetap, bahkan sampai menyinggung Bu Sani yang katanya hartanya gak akan habis 7 turunan. Ya elah Bu, kalau emang mau nolak tinggal tolak baik-baik, gak usah pakai menghina pekerjaan orang lain. Terus ini si Bu Nina itu sirik apa gimana sih sama kekayaan Bu Sani? Apa Bu Nina pikir mentang-mentang Bu Sani ini udah kaya jadi nggak butuh duit anak? Sedangkan Bu Nina kan belum sekaya Bu Sani, masih butuh anaknya buat cari duit. Berani-beraninya si Bu Sani ini mau ngambil sumber duitnya Bu Nina. Apa harusnya ada kesepakatan? Misal kalau Yesi dipinang, adiknya ditanggung gitu sekolahnya atau apalah sebagai ganti ngambil Yesi ke keluarga mereka. Ya silakan aja sih kalau Bu Nina maunya gitu. Tapi ya tinggal disampaikan aja baik-baik. Dengan dia bicara kasar gitu nggak bikin loh dia jadi lebih tinggi. Dan meminta itu nggak bikin orang jadi lebih rendah. Kalau yang aku lihat sih ini tinggal si Yesinya aja sih ngeyakinin orang tuanya. Yesi bilang kan selama ini dia ngerasa berjuang sendiri, cuma dia yang berusaha deketin, tapi Riannya enggak. Ya lu pikir deh, gimana malu dan sakit hatinya keluarga Rian, niat ngelamar tapi malah dihina-hina. Padahal maksud kedatangannya aja baik, mau meminang. Udah bener sih menurut aku Rian menurut aja lah sama ibunya. Kalau anaknya sendiri aja gak bisa ngeyakinin orang tuanya sendiri, apalagi anak orang lain gak sih? Apalagi dia yang kelihatannya ngebet banget sampai rajin main terus ke rumahnya. Menurut aku, Rian udah menjalankan bagian dia, mendapatkan restu dan siap meminang Yesi. Nah, bagian orang tuanya Yesi, ya itu tanggung jawab dia sendiri, Yesi sendiri. Ini aku sebenarnya amazed loh sama Bu Sani yang masih mau nerima Yesi, padahal perlakuan orang tuanya seperti itu.
Sampai akhirnya mereka prewedding pun orang tua Yesi belum benar-benar ikhlas. Apalagi pas prewedding keluarganya Yesi nggak diajak dan Yesinya pun nggak ngajak mamanya karena dia pikir ini kan acara calon mempelai ya, jadi nggak perlu sih ngajak ibunya atau orang tuanya. Tapi Riannya malah ngajak keluarganya. Makin sensi kan tuh si Bu Nina sama Bu Sani. Emang agak aneh sih prewedding bawa orang tua. Tapi kan mungkin ya orang tuanya nggak mau membiarkan pasangan wanita dan pria yang belum menikah berdua-duaan. Jadi tetap didampingi. Positif thinking aja lah. Lanjut ke masalah mahar. Ini juga aneh sih. Menurut Yesi, mahar yang dijanjikan adalah rumah. Berdasarkan kata orang-orang. Karena memang belum ada pembicaraan mahar ke orang tuanya Yesi. Ini bisa dibilang betul sih, karena pembicaraan mahar itu cuma antara pihak keluarga Rian ke Yesi secara pribadi. Maharnya uang sesuai dengan tanggal pernikahan mereka. Kalau menurut ibunya beda lagi. Rumah dan mobil berdasarkan gosip tetangga yang dia dengar. Punten Teh Yesi, Bu Nina. Anda halu atau kumaha? Itu kan baru kata-kata orang ya, bukan kata-kata langsung dari pihaknya Rian. Kok bisa bikin kesimpulan sendiri dari kata-kata orang, dari kata-kata tetangga? Itu teh kumaha konsepna? Terus yang aku tahu ya, yang nentuin mahar tuh mempelai wanitanya, bukan orang tuanya. Cuma kalau yang aku dengar banyak juga yang beranggapan kalau yang menentukan mahar ya orang tua mempelai wanita atau wali. Jujur aku nggak paham sih ini aturannya kayak apa, tapi intinya ini si Yesi sama orang tuanya lagi-lagi nggak ada komunikasi. Gak disampein tuh si mahar senilai tanggal pernikahan. Sampai akhirnya Yesi membatalkan pernikahan karena urusan mahar yang udah kalian pada tahu lah ya ceritanya gimana. Kalau menurut Bu Nina, pembatalan ini sebetulnya cuma rajukan. Harapannya Yesi, pihak pria yang datang berusaha untuk meluluhkan. Tapi sayangnya tidak dilakukan oleh Rian. Aduh, Teh Yesi. Kebanyakan nonton sinetron nih kayaknya. Jadi kebanyakan gimmick hidupnya. Kalau memang cuma butuh didatangi langsung ya bilang dong. Jangan malah minta sertifikat rumah. Lucu ya si Teh Yesi ini. Terus di podcast Om Densu, Yesi sebenarnya masih ada keinginan untuk melanjutkan katanya. Tapi mamahnya Rian sudah menyampaikan melalui WA kalau Rian ini sudah ada penggantinya. Karena ada kata-kata sudah ada pengganti, Yesi pikir betul-betul memang langsung ada pengganti. Tapi ternyata untuk menutupi malu. Ya iyalah, undangan udah disebar, WA udah dibayar, tenda udah didirikan, udah lunas semuanya. Bisa-bisanya dia ngebatalin gitu aja. Sudahlah ya. Jadi apa nih hikmah yang bisa diambil dari podcast Om Densu episode kali ini? Pertama, aku mau ngingetin buat orang tua dan calon orang tua dan calon-calon orang tua. Anak itu bukan investasi orang tua. Jangan pernah menggantungkan kebahagiaan hidup kalian kepada anak kalian. Perlakukan anak dengan cinta tanpa syarat. Yang kedua, sebelum nikah, pastikan kalian punya cara pandang hidup yang sama, prinsip hidup yang sama. Misal, kamu punya pandangan hidup, bubur itu diaduk, tapi pasangan kamu tim bubur gak diaduk. Kamu tim kloset ditutup, dia kloset dibuka. Kamu tim tidur lampu harus dimatiin, tapi dia harus terang benderang. Kamu wibu, tapi dia K-popers. Mungkin kalian pikir ini sepele. Tapi coba deh kamu tanya ke diri kamu sendiri. Apa kamu sanggup hidup dengan orang yang punya prinsip berbeda dengan kamu? Karena menikah gak membuat orang berubah. Ingat ya, kepribadian seseorang itu gak berubah cuma karena menikah. Ketiga, pastiin kalau komunikasi kalian udah gak kode-kodean. Ngomong jelas aja masih suka salah paham, apalagi main kode-kodean. Dan yang terakhir, kuasai komunikasi asertif.
Apa tuh komunikasi asertif? Komunikasi asertif adalah strategi komunikasi dengan penyampaian secara terbuka, namun tetap menjaga rasa hormat kepada orang lain. Gak terlalu agresif karena bisa menyakiti lawan bicara karena lebih mementingkan ego ketimbang kepentingan bersama, tapi juga gak terlalu pasif atau kelihatan lembek. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, please like, comment, and share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian tahu kalau ada video ini. Terus buat kalian yang belum subscribe, please subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Terima kasih sudah menonton video kali ini, and see you!